Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nadia Putri. Saya bernomor absen 6. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuatan sabun padat melalui proses saponifikasi. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengaplikasikan pembuatan sabun melalui proses saponifikasi. Dan yang kedua, menganalisis proses pembuatan sabun menggunakan NaOH atau soda api. Jadi di sini saya akan membahas sabun dulu. Nah, sabun itu sebenarnya adalah bahan yang digunakan untuk mencuci atau mengemulsi kotoran. Terdiri dari dua komponen utama, yaitu asam lemak dengan rantai C16 dan sodium atau potasium. Sabun merupakan pembersih yang dibuat dengan reaksi kimia atau antara kalium atau natrium dengan asam lemak dan minyak nabati atau lemak hewani. Sabun yang dibuat dengan NaOH dikenal sebagai sabun keras, sedangkan yang menggunakan KOH dikenal dengan sabun lunak. Nah, sabun itu dibuat dengan dua cara, yaitu proses saponifikasi dan proses netralisasi minyak. Kalau misalnya proses saponifikasi itu bakal memperoleh produk sampingan itu berupa gliserol, sedangkan proses netralisasi tidak akan memperoleh gliserol. Nah, proses saponifikasi ini terjadi karena reaksi antara trigliserida dengan alkali, sedangkan proses netralisasi terjadi karena reaksi asam lemak bebas dengan alkali. Nah, sabun itu sebenarnya salah satu senyawa kimia tertua yang pernah dikenal. Nah, sabun sendiri itu sebenarnya tidak pernah secara aktual ditemukan, namun berasal dari pengembangan campuran antara senyawa alkali dengan lemak ataupun minyak. Nah, bahan pembuatan sabun itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada bahan baku dan yang kedua ada bahan pendukung. Kalau misalnya bahan baku dalam pembuatan sabun adalah minyak atau lemak dan juga senyawa alkali ataupun basa. Kalau misalnya bahan pendukungnya itu adalah digunakan untuk menambah kualitas dari produk sabun, baik dari nilai guna maupun daya tarik. Nah, reaksi pembuatan sabun atau penyabunan atau proses saponifikasi ini tuh merupakan sabun itu sebagai produk utamanya dan gliserin itu sebagai produk samping. Nah, gliserin ini juga selain sebagai produk samping juga memiliki nilai jual. Nah, sabun merupakan garam yang terbentuk dari asam lemak dan alkali. Sabun dengan berat molekul rendah akan lebih mudah larut dan memiliki struktur sabun yang lebih keras. Sabun memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, tetapi sabun itu tidak larut menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, melainkan larutnya itu dalam membentuk ionnya gitu. Jadi larutnya dalam bentuk ion. Kalau misalnya sabun itu pada umumnya tuh dikenal ada dua. Ada sabun padat sama ada sabun cair. Nah, perbedaan utama dari kedua wujud ini itu adalah alkali yang digunakan dalam proses pembuatan sabun. Kalau misalnya sabun padat itu menggunakan natrium hidroksida atau soda kaustik atau NaOH, sedangkan sabun cair menggunakan kalium hidroksida atau KOH sebagai alkali. Selain itu, jenis minyak yang digunakan juga mempengaruhi wujud sabun yang dihasilkan. Minyak kelapa akan menghasilkan sabun yang lebih keras dibandingkan dengan minyak kedelai, minyak kacang, atau minyak biji katun. Dalam segala pemakaiannya, kita harus memperhatikan kalau misalnya barang-barang yang kita gunakan itu ada efek sampingnya, termasuk juga dalam penggunaan sabun. Nah, kalau misalnya sabun digunakan secara berlebihan itu dapat memiliki efek samping tersendiri, yaitu yang pertama adanya pembengkakan pada kulit, terus juga ada pengeringan pada kulit, denaturasi protein, terus ada juga ionisasi, terus ada antimikrobial, ada antiperspiral, terus ada juga banyak lagi. Jadi kita harus hati-hati kalau misalnya kita menggunakan segala sesuatu termasuk sabun dalam bentuk berlebihan, karena itu akan merusak bagian di kulit kita. Di sini saya akan membahas tentang alat dan bahan apa saja yang kita perlukan untuk praktek kali ini. Yang pertama itu bahannya dulu ya. Ada Aquades 70 ml, terus ada juga minyak zaitun 45 ml, terus juga ada NaOH atau soda api atau natrium hidroksida itu 35 ml, terus juga ada minyak sawit 45 ml juga, terus ada juga yang terakhir itu adalah minyak kelapa 45 ml. Kalian juga bisa gunain baby oil, tapi kalau misalnya baby oilnya itu harus ada yang mengandung coconut oilnya. Terus di sini aku menggunain pewarna makanan, terus juga sendok plastik sama wadah buat nanti pencampuran antara Aquades sama NaOH sama pencampuran minyak-minyak yang tiga tadi. Terus yang terakhir ada cetakan buat nanti sabunnya. Jadi di sini nyetaknya. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus pastikan kita memakai masker medis ataupun masker apapun. Terus juga kita harus memakai sarung tangan. Nah, gunanya itu karena alat ini atau bahan ini itu sangat berbahaya jika terkena kulit. Jadi kulit kita tuh akan panas kalau misalnya kena NaOH. Jadi untuk yang pertama aku bakal nyampurin yang namanya Aquades 70 ml ke dalam wadah ini. Yang kedua, aku bakal nyampurin NaOH atau soda api ini ke dalam wadah ini. Sendok plastik sampai NaOH-nya larut. Larutan ini tuh bakal panas, jadi kita harus diamkan dulu beberapa menit sampai suhunya sama kayak suhu ruang.
Sambil menunggu ininya sama kayak suhu ruang, kita bisa menyampurkan ini, yaitu campuran minyak zaitun, terus juga ada minyak kelapa, sama ada yang terakhir minyak sawit. Masing-masing itu 45 ml ya. Yang pertama aku bakal nyampurin yang minyak kelapanya dulu. Yang kedua aku bakal campurin yaitu minyak sawit. Yang terakhir itu aku bakal nyampurin 45 ml dari minyak zaitun. Aku bakal aduk ini secara merata. Pastikan kalian juga ngaduknya secara merata ya. Kita bakal lanjutin ke tahap yang selanjutnya karena larutan alkalinya udah mencapai suhu ruang atau sudah menurun suhunya. Nah, ini dia yang disebut dengan proses saponifikasi, di mana ada pencampuran antara larutan alkali atau larutan aqueous dengan NaOH dan juga minyak. Kita campurin secara perlahan, nanti aduk secara merata sampai kental atau sampai teksturnya itu apa yang kita mau. Sambil diaduk ya. Adalah tekstur sabun setelah diaduk secara merata. Dia akan berubah menjadi sedikit pucat dan juga menjadi sedikit kental. Nah, kita lihat ya. Teksturnya akan seperti ini. Ini adalah ciri-ciri berarti larutannya sudah tercampur dengan merata. Tambahkan dengan yang namanya pewarna. Ini sebenarnya opsional ya. Jadi kalian kalau misalnya sabunnya mau ada warna, kalian bisa menambahkan warna yang kalian suka. Aku pakai warna biru. Aku di sini bakal ngebagi menjadi 2 bagian. Cukupnya aja ya, jangan sampai kebanyakan dan jangan juga sampai kedikitan. Nanti bakalan jadi seperti ini. Ini dia sabunnya. Kita bisa diamkan selama sehari sampai 2 hari sampai si ininya padat ya. Setelah kita lakukan percobaan dari kemarin, sekarang kita bisa melihat hasil dari percobaan kemarin, yaitu sabun padat atau sabun keras. Ini dia bentuk atau wujud dari sabun yang sudah kita lakukan kemarin. Sebenarnya kita harus hati-hati dalam mengeluarkannya dari cetakan, sehingga kalau misalnya hati-hati itu tidak akan terjadi kerusakan seperti ini. Ada sabun yang sudah dikasih pewarna kemarin, jadinya warna ungu seperti ini. Nah, kita harus tahu kalau misalnya pemadatan ini itu terjadi karena adanya NaOH atau soda api yang sudah kita larutkan kemarin. Kalau misalnya kebanyakan dari soda api atau NaOH-nya itu akan menyebabkan kulit kita rusak atau misalnya kulit kita itu menjadi hitam. Kalau misalnya ada soda api yang kurang, berarti nanti itu si sabunnya itu bakal berminyak. Artinya minyak yang kemarin itu ada yang tidak tersaponifikasi, yang bisa menyebabkan kalau misalnya kita memakai dari sabun ini itu nanti busanya itu yang keluar bakalan sedikit. Nah, untuk pemakaiannya, kan ini baru didiamin 1 sampai 2 hari. Kita harus menunggu selama seminggu ataupun 2 minggu untuk bisa memakai sabun ini. Kita harus tahu ada fun fact lagi, kenapa kita harus nunggu 1 sampai 2 minggu atau 3 sampai 6 minggu untuk pemakaian sabun ini, karena pada saat penggilingan itu nanti airnya itu terevaporasi, yang artinya si sabunnya itu bakal lebih keras gitu, bakal lebih keras daripada ini. Ini kan baru 2 hari. Jadi kalau misalnya kita diemin selama beberapa minggu lagi, itu bakal airnya terevaporasi dan bisa digunakan dan aman dan baik digunakan untuk kita. Kayaknya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video pembuatan sabun saponifikasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.